Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil malaikati wal insi wal jinni ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim yang bersumber daripada Abu Malik Al-Asy'ari. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya yang beliau mengatakan at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samai wal ardi wassalatu nurun wassadaqatu burhanun wassabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka au alaika. Ini bagus nasihatnya ya. Apa jar Nabi? At-tuhuru syatrul iman. Bermula kesucian itu separuh daripada iman. Nah, yang dalam hadis ini yang jelas hadisnya, at-tuhuru syatrul iman. Bermula kesucian itu separuh dari sebagian iman. Tapi yang sering kita dengar di antara kita apa ya? An-nadhafatu minal iman. An-nadhafatu minal iman ini yang jelas adalah itu bukan hadis, tetapi itu kata-kata bijak lah. Dan ini yang mungkin mulai kecil kita hafal. Padahal yang hadis yang masyhur adalah at-tuhuru syatrul iman. Bermula bersuci itu sebagian dari iman. Tapi tidak menutup kemungkinan, maksudnya tidak salah juga kalau ada yang mengatakan an-nadhafatu minal iman, kebersihan adalah sebagian dari iman. Itu tidak salah. Tapi yang kurang pas kalau seandainya an-nadhafatu minal iman itu dikatakan itu hadis Nabi. Itu ucapan Nabi. Nah, yang kami tahu itu bukan ucapan Nabi, dan dari kecil sampai sekarang mungkin kekurangan ilmu juga ya kami belum pernah itu mendapati atau membaca hadis riwayat seperti itu. Nah, jadi bisa dipaham nih ya. Nah, kalau at-tuhuru syatrul iman, bermula bersuci itu sebagian daripada iman. Nah, ini hadis. Ya. Dan itu benar. Bersuci sebagian dari iman. Kalau an-nadhafatu kebersihan, sebagian dari iman. La ilaha illallah. Nah, kita bahas di sini dulu. Bersuci. Kita ini disuruh bersuci di dalam beberapa hal. Ya, secara garis besar terbagi dua saja. Bersuci itu mensucikan zahir kita dan mensucikan batin kita. Mensucikan zahir kita ya badan, pakaian, tempat. Itu harus bersih. Badan itu adalah permukaan badan. Termasuk permukaan badan itu adalah rongga mulut, lubang hidung sampai ke tulang hidung, ujung mata dekat telinga, ujung mata dekat hidung. Ini adalah permukaan badan. Lubang telinga kurang lebih hanya seruas satu kelingking, ruas jari kelingking. Nah, kalau di sini kalau dia masih bisa masuk,
berarti di sininya itu masih lubangnya sampai di sini adalah masih permukaan luar badan. Nah, kemudian apa lagi? Rongga mulut kita sudah sebutkan, bawah kuku. Bawah kuku itu termasuk permukaan badan. Kemudian apa lagi? Kuluf. Kalau laki-laki kuluf yang belum berkhitan di bawah kulit kuluf. Ya, kuluf itu anak-anak yang masih belum berkhitan, kuluf itu di bawahnya ada najis, maksudnya di dalam kulit itu mengandung najis. Karena kalau ada seseorang yang belum berkhitan, kemudian dia buang air kecil, maka kalau dia tidak, orang Banjar itu menjalak atau membilak, taulah menjalak atau membilak. Nah, dijalak. Nah, ini kayak begini nih ya. Dia tutup gitu kan ya. Harus ditarik ini sebenarnya kalau mau beristinja harus ditarik. Nah, gini. Kelihatanlah hasyafahnya ini. Ini yang wajib disiram. Tapi kebanyakan anak-anak yang belum berkhitan dia begini aja nyiramnya. Kadang nggak bercuci. Nah, ketika dia menyiram di sini saja, apalagi nggak beristinja, nggak disiram, berarti di dalam kepala ini, nah ini hasyafahnya, ini masih bernajis. Dan itu kalau kelamaan tidak pernah dijalak atau tidak dibilak kata orang Banjar. Kalau orang bahasa kita apa ya, bahasa Indonesia? Dibelek, belek lain lagi ya. Kalau belek kaleng belek nanti bahasa Banjar. Ya, dibelek, dibuka. Itu lambat laun hasyafah tadi atau kepala penis, kepala dzakar itu ada di sekitarnya butiran-butiran kecil. Butiran kecil ini jar orang Banjar tahi palat. Tahi palat itu berbau itu, dan itu adalah dari mana itu? Itu dari endapan air kencing tadi. Endapan air kencing, maka jadilah dia butiran, warnanya mungkin ya tak kuning ke apa, itu tahi palat. Nah, itu najis hukumnya. Nah, oleh karenanya permukaan hasyafah tadi, kulit tadi itu masuk permukaan badan. Nah, kemudian termasuk permukaan badan apalagi? Mohon maaf lagi. Ini namanya hukum fikih tapi harus disampaikan. Alat kelamin perempuan itu permukaannya itu adalah termasuk permukaan badan luar. Yang dimaksud permukaan luar itu gimana? Perempuan kalau dia lagi berdiri itu dia punya alat kelaminnya akan rapat. Nah, apakah yang rapat itu, apakah kulit depan itu termasuk permukaan luar? Oh iya. Lalu mana batasan permukaan luar dan mana permukaan dalam? Nah, yang dimaksud permukaan luar itu kata ulama, kalau dia duduk, jar Banjar duduk bedangkak, apa duduk bedangkak bahasa kitanya? Duduk bedangkak jar orang Banjar. Kayak kita orang mau buang hajat tuh ya, duduk bedangkak begitu, maka permukaan alat kelamin perempuan itu akan terbuka. Dan tentulah berbeda perempuan yang perawan dengan perempuan yang sudah berapa kali punya anak, ya beda bentuknya. Maksudnya bentuknya itu permukaannya itu loh ya. Nah, ketika dia bedangkak, jar orang Banjar bedangkak, terbuka alat kelaminnya, yang mana kelihatan itulah yang disebut permukaan badan. Paham kira-kira ya? Yang terbuka itulah yang termasuk permukaan badan, yang kelihatan tuh nah. Tapi yang di dalamnya itu bukan termasuk permukaan badan. Nah, yang kita sebutkan tadi itu adalah permukaan badan yang wajib dibersihkan. Dari mana? Dari kotoran najis, dan yang kedua dari kotoran yang tidak najis. Kotoran najis ya seperti tinja, seperti air kencing, seperti darah, nanah, itu adalah najis. Yang tidak najis gimana? Yang tidak najis mungkin keringat ya. Kemudian apalagi tanah, debu, itu adalah kotoran tapi tidak najis. Kotoran tapi tidak najis. Daki-daki itu tidak najis. Jadi kalau ada orang salat umpama bajunya bekas oli atau bajunya bau keringat, enggak masalah. Ya, artinya salatnya sah saja. Kenapa? Karena kalau kotor belum tentu najis, tapi kalau najis sudah pasti kotor. Dan sepantasnya kalau kita menghadap Allah Ta'ala ingin melaksanakan salat, ya tidak bolehlah, tidak pantaslah kita tidak berpakaian yang baik ya. Sebaiknya mandi bersih begitu ya, jangan kotor-kotor itu.
Ada malam kemarin saya ceramah, saya tidak sebutkan masjidnya di mana. Itu saya agak terlambat datang. Terlambat, saya masbuk, pas di belakang saya ini di samping, entah di mana tuh bau, entah di orang depan kah di samping saya, bau keteknya, enggak bernapas saya rasanya. Enggak bisa bernapas rasanya saya. Terlalu bau ketek itu. Itu lagi sholat, bagaimana kalau lagi tawaf? Nah, itu tawaf tuh parah lagi. Nah, entar lagi saya berangkat tanggal 25 November ini berangkat lagi bawa jamaah. Itu kalau umrah tuh ya Allah baunya. Enggak orang hitam, enggak orang putih, sama aja bau. Kalau dia sudah mengangkat begini, kadang saya tegur tangan, yadak, artinya tanganmu. Yadak kata saya, tangan kata saya. Angkat begini bau ketek. Ya, ada saya punya teman ini lucu sekali ya. Kan dia mau cium Hajar Aswad, badannya kecil. Karena dia badannya kecil tuh jar orang Banjar nyaman sesurusup, nyaman belok-belok itu nah. Masuk ada lubang, masuk lubang betul, kelihatan celah, masuk dia, badannya halus, badannya kecil. Nah, sampai di depan Hajar Aswad kan ada kan lubang begini Hajar Aswad ya, dia mau pegang begini, talinya dipegang, sekalinya terpegang keteknya orang di samping. Meliir jangan tahu meliir, nah kayak kita megang ikan tuh nah. Meliir Hajar. Aduh katanya, paksa dipalitkan ke badannya orang itu lagi, terpegang keteknya orang. Itu masih mendingan. Ada orang pas mencium, terkecium keteknya orang Arab nang hirang itu. Hajar Aswad bukan Hajar Aswad, keteknya orang nang hirang tuh tercium. Ketek Hajar Aswad namanya. Nah, jadi ini yang zahir ya, badan kita kembali. Kemudian selanjutnya bersih pakaian. Pakaian kita bersih. Ya, apa yang dipakai, apa yang disebut pakaian, apa yang kita pakai, yang menyangkut ke badan kita, itu kita harus bersih. Baik pakaian dalam sampai pakaian luar. Termasuk juga mesti bersih adalah apa yang menempel di badan kita atau di pakaian kita, aksesoris lah bahasa kitanya. Ya, aksesoris pakaian atau aksesoris badan. Aksesoris badan seperti cincin, jam tangan, kalau perempuan giwang, galung, apalagi gelang, cincin. Nah, kemudian termasuk yang menempel di pakaian seperti apa namanya ini? Bros kah apa namanya itu? Bros ya, yang nempel di pakaian, atau ini kartu nama begitu ya, apa namanya ini yang nama bertempel tuh nah. Nah, itu semuanya lambang-lambang tuh ya, yang orang jabat nah, macam-macam ini. Itu semuanya termasuk pakaian. Dan termasuk juga apa yang kita bawa. Dompet, uang, kartu ya. Sekarang ini serba kartu ya. Dompet saya tuh berapa puluh kartu di dompet itu, ya Allah, kata saya, banyaknya kartu apa-apa itu. Ya, kartu tol beda, kartu kereta api beda. Saya tanya saya mau masuk kereta api kemarin ke Jawa. Ada kartunya Pak? Nggak ada. Saya mau bayar pakai cash, nggak bisa Pak, beli kartu. Kartunya bisa dipakai apa kata saya? Kartunya bisa dipakai bayar kereta api, terus apa lagi itu? Ya, tol bisa nggak? Tol nggak bisa katanya. Jadi tol lain, kereta api lain. Pokoknya serba kartu ini. Banyak banget kartu. Nah, kartu-kartu yang terbawa di badan kita, ya dari KTP, apa-apalah, SIM dan semuanya. Maka semuanya itu termasuk pakaian, ya, termasuk uang. Nah, benda-benda tadi yang kita sebutkan, yang tadi kita akan semua itu termasuk pakaian, maka apa saja yang kita sebut pakaian tadi mesti bersih dari najis dan juga mesti bersih dari kotoran yang tidak najis. Oleh karena itu kami pribadi menyarankan kalau seandainya kita ingin sholat, sebaiknya tidak usah membawa uang. Di kantong itu kalau bisa kosongkan di kantong kita dari uang. Kenapa? Karena uang ini, apalagi uang itu sudah hirang, buruk, habuk, robek, berplester pulang, ada tulisannya lagi, itu nggak karuan sudah baunya. Kalau dia sudah masuk pasar, berapa puluh, berapa ratus, mungkin berapa ribu orang yang megang uang tersebut. Dan tangan orang-orang itu kita nggak tahu, apalagi sudah masuk pasar ikan, pasar daging, dah karuan sudah. Orang Islam, orang non Muslim megang, dah karuan sudah. Nah,
Sebaiknya bukan saya katakan uang itu najis ya, saya tidak mengatakan uang itu najis. Cuman sebaiknya kalau kita salat tidak membawa uang. Di kantong kita ini kita kosongkan. Jadi kalau kita mau sedekah, mau masukkan uang ke infak masjid, kotak masjid, masukkan duluan. Baru kita salat. Supaya apa? Supaya kita ini betul-betul yakin tidak membawa benda-benda yang kotor, apalagi yang najis. Itu ada 2 minggu yang lalu kurang lebih, jamaah saya ngasihkan uang infak nih ya, uang infak di kotak infak. Ini guru katanya uang infak katanya. Oh ya sudah, saya bongkar di rumah. Ya Allah, 2000-an rata-rata. 2000-an rata-rata. Ini saya bawa lagi nih. Akhirnya saya tukarkan ke duit besar, duit kecilnya saya seperti ini. Nah ini banyak, tebal segini ada 2000-an, 1000-an ada, 2000-an ada. Itu apa duitnya? Butek-butek, bau. Jadi saya bilang sama istri, coba uang itu direndam pakai apa namanya, Vaseline kah? Vaseline apa? Ini cuci piring apa namanya? Sanglet kah? Kata saya rendam itu uang itu dikasih air, rendam pakai sanglet. Udah lama-lama 5 menit aja direndam. Pas direndam pokoknya air itu nang kayak air kolak hirang. Ya. Pokoknya jelek itu Bang dah. Habis itu kata saya bilas lagi. Dibilas baru masukkan di mesin giling, mesin pengering pakaian kering. Trak begitu. Sudahkah? Sudah katanya. Mana uang tadi sini? Ada setrika, ada, saya setrika satu-satu. Setrika akhirnya jadi baru lagi dia nah. Bersih rapi, jadi rapi duitnya nah ini patah habuk ini. Ada enggak bisa lagi disetrika. Kenapa? Karena sudah robek, enggak bisa lagi itu. Saya mau tukarkan kemana enggak tahu. Ini rapi jadinya. Jadi kayak duit baru aja. Itu. Nah, jadi duit ini sebaiknya jangan dibawa. Kalau kita salat, lebih aman untuk menjaga keabsahan daripada salat kita tadi. Nah, itu pakaian. Kemudian tempat ini juga harus bersih dari najis. Nah, tempat itu apa saja yang berkaitan, apa saja yang bersentuhan dengan badan dan pakaian kita. Ini kalau kita lagi duduk begini, maka yang disebut tempat itu adalah ini. Apa yang kena kulit badan kita dan apa yang kena pakaian kita, inilah tempat. Nah, tempat kita ini kemana kita berjalan, kemana kita melangkah. Kalau seandainya kita jalan ke rumah kita, di jalanan itu ada najisnya, jangan diinjak yang najis tadi. Kalau diinjak berarti kotoran najis tadi nempel ke pakaian kita, atau nempel ke badan kita, atau nempel ke pakaian kita, jadilah najis. Jadilah najis pakaian, badan, dan tempat kita tadi. Nah, begitu juga hati-hati keluar WC, masuk WC itu perhati-hati sekali. Nah, jadi itu yang disebut suci secara zahir. Suci, mensucikan zahir badan kita. Dan mensucikan yang kedua, mensucikan batin kita. Mensucikan batin kita ini mensucikan hati, hilangkan kedengkian, hilangkan iri, hilangkan sombong. Dan itu memang berat ya. Banyak orang yang bisa membersihkan badan tapi tidak bisa membersihkan hati. Dan berapa banyak orang yang bersih hatinya tapi badannya biasa saja. Mungkin dia seorang tukang sampah, mohon maaf ya, orang yang tukang sampah, tukang sapu jalanan ya, tapi hatinya putih bagaikan salju. Putih bagaikan salju. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memandang seseorang dari rupanya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak memandang kepada rupa kalian. Allah tidak memandang kepada bentuk badan kalian, mau gendut, mau kurus, mau gemoy, mau apa lagi, krempeng. Enggak, Allah enggak mandang itu. Enggak mau, Allah tidak mandang rupawan kita, jelekkah, mancungkah, hidung pesek. Enggak. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah memandang kepada seorang hamba adalah hatinya dan perbuatannya. Nah, jadi ada orang yang mungkin kerjaannya di tempat-tempat yang mungkin kita anggap itu kurang bersih lah, tapi hatinya bersih sekali. Hatinya suci, putih bagaikan salju.
Nah, dua-duanya ini zahir dan batin kita harus bersihkan semuanya. Nah, tapi di dalam ilmu fikih yang dimaksud bersuci itu ada beberapa hal. Ya, masih. Yang pertama berwudu. Berwudu ini masuk kategori bersuci. Jadi kalau kita berwudu, wudu apapun, wudu mau salat, wudu mau mengaji, wudu mau hadir majlis taklim, atau wudu mau tidur, maka setiap kali kita berwudu itu masuk kategori bersuci. Satu. Dan wudu ini pakai air ya. Kemudian yang kedua adalah mandi. Mandi di sini maksudnya kita mandi yang menghasilkan pahala. Mandi junub, mandi hadas besar nih ya, habis berhubungan badan, atau habis mimpi basah, atau perempuan yang selesai haid, selesai nifas, ya, maka ini mandi disebut mandi junub. Mandi junub ini menghasilkan pahala. Mandi ini masuk kategori bersuci. Yang kedua, mandi sunnah. Mandi sunnah seperti mandi Jumat, mandi hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Mandi apa lagi? Mandi ingin menghadiri majlis taklim. Banyak ya mandi-mandi sunnah itu, banyak sekali. Maka semua mandi-mandi sunnah ini masuk kategori mandi bersuci. Masuk bersuci, dan bersuci seperti ini menghasilkan pahala. Kemudian yang ketiga adalah yang berkaitan dengan air, istinja. Istinja. Menyuci alat kelamin depan dan menyuci alat kelamin belakang, memakai air. Maka ketika kita beristinja ini mendapatkan pahala, dan istinja itu hukumnya bukan sunnah ya, tapi wajib. Istinja itu hukumnya wajib. Tapi caranya itu bisa jadi sunnah. Caranya umpama sebelum beristinja pakai air, pakai tisu lebih dahulu baru pakai air, itu sunnah. Beristinja umpama pakai telunjuk jari tengah tangan kiri, ini sunnah ini. Ya, makanya kan kalau orang luar negeri nih ya, kalau dia menghina seseorang, maka dia akan tunjukkan jari tengahnya yang kiri. Jari tengah tangan kiri. Untuk apa? Menunjukkan kamu itu adalah seperti jari tengah untuk membersihkan alat kelamin dubur. Nah itu ya. Nah, itu sunnah hukumnya. Tapi beristinjanya hukumnya wajib. Dan memakai air. Nah ya, 3 yang memakai air. Kemudian yang keempat, masuk kategori bersuci adalah bertayamum. Kalau bertayamum ini pakai apa ya? Pakai debu. Tayamum. Kalau nggak ada air atau ada orang sakit nggak bisa pakai air, lalu dia bertayamum. Bertayamum ini menghasilkan pahala. Kemudian apalagi? Beristinja pakai batu. Zaman dulu pakai batu, sekarang pakai tisu kalau nggak ada air. Dan ini penting ya, belajar pakai tisu ini penting. Terutama kalau kita musafir jauh, seperti kita kemana? Ke Mekah umpama. Itu sangat diperlukan tata cara belajar istinja pakai tisu itu. Ya. Nah, beristinja pakai tisu itu hukumnya wajib. Maksudnya kalau nggak ada air hukumnya wajib beristinja pakai batu atau tisu zaman sekarang ini. Dan itu hukumnya masuk kategori bersuci. Saya kemarin tuh agak jerak ya, dan rasa-rasanya saya kalau bisa jangan lagi datang ke situ. Kemana? Ke negara Thailand. Jadi pas pulang haji kemarin saya transit pulangnya lewat Thailand. Pas lewat Thailand itu kan lama di pesawat kan ya. Kita lama, akhirnya mau buang air besar. Pas di bandaranya Thailand ini, apa bandar Thailand namanya itu ya? Kayak bahasa Indonesia nama bandaranya itu. Jadi waktu ke sana turun di situ bandara, saya mau ke WC. Buang hajat, kalinya nggak ada airnya. Ya Allah, nggak ada air. Ada cuman untuk membuang kotoran, tapi untuk beristinja nggak ada. Ya Allah, teman saya katanya nggak ada air katanya. Ya negara orang bukan Muslim, ya kan ya? Jadi cuma pakai tisu. Ya Allah, kata saya, paksa pakai tisu beristinja itu. Mau kada mau linyak, linyak jadinya. Nah setelah itu aduh kata saya, rasanya gimana? Karena nggak terbiasa kan ya cuman pakai tisu saja. Nah tetap wajib kita beristinja pakai tisu tadi.
Akhirnya saya bermalam 2 malam kalau tidak salah di Thailand, karena tiket pulang ke Jakarta atau ke Balikpapan habis. Ya jadi saya nunggu 2 hari baru ada tiket lagi. Nah 2 malam di situ, sampai di hotel baru saya langsung bersih-bersih di kamar mandi itu, bersih-bersih. Saya terus terang agak jerak ke Thailand tuh ya. Pertama tadi itu di WC umumnya hampir rata-rata nggak ada air. Untuk nyiram ada, tapi untuk isinya nggak ada. Yang kedua, saya terus terang nggak cocok dengan makanannya. Takut sekali saya belanja itu, takut. Kenapa takut? Kalau makan babi, hampir babi, rata-rata babi sana, babi sini. Jadi saya kalau mau beli itu, mau makan tuh saya bilang sama teman, minta carikan kata saya di aplikasi apa itu. Jadi nanti datang makanan, kata saya halal kah? Halal katanya. Tapi tetap saya nggak bisa makan karena bumbunya itu rasanya beda lah dengan lidah saya. Yang kedua, yang ketiga Pak, orangnya bau, nggak tahu bau apakah. Mungkin karena faktor makanan ya, mereka itu ya bau. Jangankan orang biasa, pramugarinya itu lewat di depan saya bau. Pramugari itu bau kata saya, bau apakah, mahung-mahung begitu. Ya karena dia mungkin faktor makanan ya, faktor makanan seperti itu. Ala kulli hal. Nah jadi istinja ini hukumnya juga wajib dan dia masuk kategori bersuci. Nah kemudian apa lagi? Termasuk bersuci kata ulama ad-dibag. Itu adalah menyamak. Tahu menyamak? Bukan menyamak dada lah. Kulit bangkai seperti kulit sapi umpamanya, kulit kambing itu nanti dibersihkan kulitnya. Ya, ada prosesnya, saya tidak tahu pasti, cuman ada di YouTube bagaimana orang cara menyamak gitu. Jar orang Banjar bahasa kitanya menyamak. Apa bahasa Indonesianya ya? Menyamak itu. Nah, dibersihkan kulit tadi, kemudian setelah diproses dan seterusnya, jadilah dia tas begini Tas ya. Jadi apa lagi? Ikat pinggang, jadikan sepatu, jadi macam-macam, jaket dan sebagainya. Asalnya adalah kulit. Nah, kulit yang boleh dimakan binatangnya seperti sapi atau yang tidak bisa dimakan boleh. Seperti kulit ular, kulit buaya. Itu kalau sudah disamak, caranya benar, maka dia boleh untuk dipakai. Tapi kalau untuk dimakan kulit tadi hanya binatang yang halal dimakan dan matinya pun disembelih secara Islami. Ada orang motong sapi, begitu kan ya. Kulit sapi tadi itu diproses lalu dijadikan kerupuk, cara bahasa kita ya kerupuk keramba atau apa yang biasanya yang di toko-toko Padang itu, nasi Padang. Nah itu boleh dimakan, boleh dijadikan pakaian dan sebagainya, boleh dimakan. Kenapa? Karena dia berasal dari binatang yang halal dimakan. Dan itu pun syarat kedua adalah binatangnya disembelih secara Islami. Tapi kalau binatangnya yang tidak boleh dimakan, kulit buaya umpama, nggak bisa dimakan buaya. Apalagi kulit babi, kulit anjing dijadikan kerupuk keramba itu, tidak bisa dimakan. Kenapa tidak bisa dimakan? Karena najis. Tapi selain babi dan anjing, kulit buaya, kulit ular dan sebagainya memang tidak boleh dimakan kulit tadi. Tetapi boleh untuk dijadikan pakaian. Seperti jaket, seperti tas, ikat pinggang, sepatu, sendal, boleh. Asalkan disamak secara benar. Mudah dipaham dulu kira-kira. Nah, semua itu masuk kategori bersuci. Satu lagi ketinggalan. Dan termasuk bersuci kata ulama membersihkan badan, pakaian, tempat. Yang kita sebutkan di awal tadi, membersihkan badan, pakaian, tempat dari segala najis, baik kotoran yang najis ataupun kotoran yang tidak najis. Jadi kalau kita cuma mandi sore, mandi pagi umpama. Kalau kita niat untuk membersihkan badan kita dari kotoran, itu menghasilkan pahala. Walaupun itu tidak wajib ya, tapi hukumnya adalah pahala. Kenapa? Karena kita menjaga kebersihan. Tapi kalau badan kita najis, kena darah, kena kotoran, ya kotoran tinja dan sebagainya dan seterusnya, maka mandinya ini membersihkan lagi bukan lagi hukumnya mubah, tapi hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Begitu juga mencuci pakaian, begitu juga mencuci tempat, dan begitu juga kendaraan kita, sepeda motor, mobil. Kalau kita melihat mobil kita itu terkena najis, kita bawa ke tukang cuci mobil,
Warsas apa namanya? Hah? War apa? Pokoknya itulah. Waras kapan? Cuci situ, kita ngeluarkan duit 35.000, kita ngeluarkan duit 50.000. Berapa nyuci mobil sekarang? 60.000. Wah, mahal juga nih 60.000. Kita cuci mobil kita di situ, terkena tadi comberan, terkena tadi umpama tahi manusia kata injak apa begitu. Nyuci kita 60.000 itu jangan dipikir gak dapat pahala. Dapat pahala kita. Kenapa? Masuk kategori bersuci tadi. Nah, jadi itu ya. At-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu sebagian daripada iman. Walhamdulillah tamlaul mizan, dan ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Timbangan artinya berat nih, pahalanya besar nih. Jadi kita sering-sering mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Biasakan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Wa subhanallahi walhamdulillah tamlaani. Tapi kalau kita mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, dua kata ini, maka kata Rasul tamlaani, dia akan memenuhi dua timbangan. Dalam riwayat yang lain tamla'u ma bainas sama'i wal ardi, memenuhi timbangan antara langit dengan bumi. Seberat bumi, seberat langit. Nih subhanallah. Nah, kita ucapin subhanallah. Ini satu timbangan sepenuh bumi. Subhanallah, timbangan sepenuh bumi ya. Subhanallah, alhamdulillah, timbangan langit dan bumi. Jadi sering-sering kita ngucapin alhamdulillah, alhamdulillah. Ngelihat sesuatu yang bikin kita takjub, subhanallah, subhanallah. Jangan malah hebatnya, maharatnya, enggak dapat pahala kita. Subhanallah. Ada yang belajar tasawuf tapi teraup. Bagaimana guru kalau kita melihat bebinian bunga, subhanallah biarnya. Itu tasawuf tapi teraup itu. Ya, ngelihat orang-orang itu subhanallah, orang-orang yang di Mekah itu kan ya, orang Syria, orang Turki yang bungas-bungas itu. Nah, kemarin yang bulan September kemarin saya berangkat, bawa rombongan kan ibu-ibu nih berpapasan dengan orang Turki. Ibu-ibu ini kan ngeliat orang Turki, orang nang Syria itu kan hidung mancung, kulitnya bagus-bagus. Langsung saya bilang, Bu, ibu-ibu ngelihat mereka itu cantik-cantik enggak? Iya katanya, iya katanya. Mereka lihat ibu-ibu, mereka bilang cantik juga. Mereka tuh ngelihat orang Indonesia cantik, orang kita ngelihat dia cantik. Begitu aja kita. Hidung kita pesek ngelihat orang hidung mancung, kepinginnya hidung mancung. Hidung mancung ngelihat hidung kita yang mungi-mungi, bagus sih hidung kita yang mungi-mungi nih. Makanya orang Arab itu ketujuh bebini lawan orang Indonesia. Yang pertama ya merasa bungas, ya kan ya. Yang kedua mereka merasa bungas nih. Yang kedua bebinian Indonesia ini bisi banak 2, 3, 4, 5, 6. Kadang mau ganal-ganal awaknya, nah begitu-gitu aja. Tapi orang Arab bisi anak seikung 2 ikung, ganal nang kayak tangki Pertamina itu. Babon jadi, bukan lagi gemoy, lamak, ya daging semuanya, lemak semuanya. Apalagi kalau hebat Indonesia bisa memasak, bisa menyuci, bisa membersihkan rumah. Bubuhan sana kan bisa. Makanya dia ketujuh lawan Indonesia. Lanjut apa lagi? Selanjutnya murah, jujurannya murah. Orang Arab yang harus menyediakan satu mobil cruiser, rumah selengkap-lengkapnya dengan isi dan pembantunya. Apalagi berat bubuhannya. Makanya jangan lupa kisah itu banyak bebinian orang Arab itu nang bujang apa namanya? Bujang lapuk apa, perawan tua, banyak itu. Nah jadi kalau kita mengucapkan subhanallah, ngeliatnya subhanallah, dikit-dikit alhamdulillah, ucapan subhanallah dan alhamdulillah tadi memenuhi timbangan langit dan bumi. Beratnya itu langit dan bumi. Wassalatu nurun, kalau kita rajin salat ini mau salat wajib, salat sunnah, apalagi wajib, nurun itu cahaya buat kita, pembimbing kita. Wassadaqatu burhanun, dan bersedekah itu adalah bukti nyata. Ya, burhan. Dia akan nyata nanti. Kapan nyatanya? Di akhirat. Nyatanya hilang. Kita perasaan duit kita yang kita sedekahkan itu hilang. Oh tidak. Padahal duit yang kita sedekahkan itulah harta kita yang hakiki.
Duit kita yang di dompet, di bank, kita meninggal bukan punya kita, tapi duit yang kita sedekahkan, kita bangun masjid, kita bangun sekolah, kita bangun pesantren, kita nyumbang ini, nyumbang itu duit kita yang asli. Asalkan duit yang kita sumbangkan itu halal, kemudian kita niat ikhlas karena Allah Ta'ala, kembali di akhirat kita duit itu nanti. Itu burhan, dia akan menjadi bukti nyata di akhirat nanti. Was-sabru dhiyaun, dan sifat sabar itu sinar. Orang yang sabar dia akan bersinar, dia punya otak nih. Tapi kalau lawanan kada sabar apa? Pemarah, emosional, itu nggak ada cahayanya. Buntu dia punya pikiran. Tapi kalau dia sabar, pikirannya jernih, jalan ke sana, jalan ke sini. Tapi kalau nggak sabar, emosi, terbawa emosi. Pemain tinju itu lah. Jangan sampai terbawa emosi. Kalau dia terbawa emosi, kalah dia. Sembarangan dia berkelainya. Sembarangan dia main hantam-hantaman. Tapi kalau dia sabar, main teknik dan sebagainya, ngerti dia. Di sini kelemahannya musuh, di sini kehebatan musuh. Dia cari celah di situ. Nah, dengan sabar tadi. Dia cahaya sabar tadi. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Dan Al-Qur'an itu bisa menjadi pembelamu di akhirat nanti, jangan Nabi, tapi juga bisa menjadi musuhmu. Yang baca Quran dengan niat karena Allah Ta'ala dan semuanya, maka Quran itu akan menjadi hujah di akhirat. Ya Allah, ini orang baca aku Al-Quran di waktu di dunia. Tapi ada juga orang, kata Nabi, membaca Al-Quran tapi Quran menyumpah dia. Quran yang nyumpahin dia. Ya, umpama dia membaca tentang berzina, ya, tentang ayat zina, padahal dia berzina, maka kata Al-Quran, kamu baca ayatku zina tapi kamu berzina. Apa kamu ini? Bahasa kita aja begitu nih ya. Baca tahu peraturan tapi dilanggar, makanya dimarahin kita. Kayak kita melanggar lalu lintas gitu, kena razia polisi. Nah ini undang-undangnya, kamu telah melanggar ini. Nih, kamu melanggar undang-undang UU apa ini ya, pasal-pasal ini nih, nggak pakai helm, nggak pakai SIM nih. Ini yang dikatakan di akhirat nanti seperti itu Al-Quran. Kita melanggar Al-Quran nih. Undang-undangnya kamu langgar. Tapi kalau kita tidak melanggar betul peraturannya, Al-Quran ini akan menjadi hujah kita, pembela kita nanti di akhirat. Ala kulli hal, seperti itu ya yang kita bisa sampaikan. Insyaallah nanti kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.